Saya Muhammad Iksan Kusuma dari kelas B, ingin menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Perkawinan merupakan aspek kehidupan manusia yang menyebabkan munculnya keluarga dan seterusnya menjadi masyarakat. Suku Dayak Ngaju adalah salah satu suku di Indonesia yang mempunyai hukum adat perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menguraikan keselarasan syarat perkawinan adat Dayak Ngaju dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian perkawinan adat. Umumnya pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Negara dan terakhir menurut hukum adat Dayak Ngaju. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Dayak Ngaju. Perkawinan adat lainnya menurut keterangan Demang Kepala Adat dikatakan sebagai berikut. Perkawinan suku Dayak Ngaju bukan saja hubungan atau ikatan antara suami istri saja, tetapi antara keluarga atau kerabat kedua belah pihak dan juga hubungan ketetanggaan dalam kampung. Oleh ikatan kedua suami istri itu, kedua keluarga belah pihak menjadi satu kerabat yang disebut bakulah. Pengertian perkawinan juga bagi suku Dayak Ngaju merupakan salah satu cara untuk mempersatukan kembali dua keluarga yang berjauhan supaya didekatkan kembali. Biasanya terjadi apabila orang tua dari anak yang akan dikawinkan itu teman akrab, bapak atau ibunya. Mereka masih ada hubungan darah tetapi sudah agak jauh seperti sepupu. Dalam bahasa Dayak Ngaju disebut ije tatu atau sepupu tiga, kali juga disebut henjenan, baik dari pihak ibu ataupun pihak bapak. Dua keluarga yang sudah lama tidak bertemu karena berjauhan tempat tinggal atau pada masa silam orang tua dulu, kakek nenek, terjadi perselisihan paham tetapi anak cucunya tidak sepaham dengan kakek nenek, maka dengan perkawinan itu juga mengandung arti yang dalam mengikat kembali dua keluarga yang sudah lama tidak akrab menjadi akrab kembali. Dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju, apabila melaksanakan perkawinan tidak terlepas dari apa yang disebut kawin jujur. Artinya pihak pengantin pria harus menyediakan seperangkat alat atau barang sebagai tanda kejujuran dari pihak pria kepada pihak wanita yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut batu kaja atau batu pisak. Dapat juga disebut pelaku permintaan. Pelaku seperti ini tidak memandang asal-usul pria dan agamanya, mereka semua diperlakukan sama apabila calon mempelai wanita dari suku Dayak Ngaju, karena menurut pemahaman mereka, apabila perkawinan berlangsung tanpa melalui tata cara adat suku Dayak Ngaju seperti persyaratan utama yang disebut jalan adat, maka perkawinan itu dianggap mereka tidak sempurna dan dianggap yang kawin itu disebut dia bahadat, tidak tahu diri atau kurang menghargai keluarganya, terutama keluarga pihak wanita dan seluruh keluarga yang ada di sekitarnya. Pembayaran tetapi lebih rendah. Barang jujuran yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita itu tidaklah boleh diartikan menurut atau filsafat barat yaitu sebagai pembayaran, tetapi lebih adalah pemberian jujur itu sebagai penggantian kedudukan wanita di dalam klan dan di dalam keseimbangan kosmis, sehingga tidak merusak equilibrium keseimbangan dunia kosmos, dunia lahir dengan dunia batin manusia dengan alam semestanya. Pengertian kata ganti pengantin itu masih dapat dijumpai kembali di Pentahapan perkawinan menurut hukum adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Perkawinan Ngaju sebagai berikut. 1. Memupuh. Pengikat sebutan memupuh dalam kalangan suku Dayak Ngaju ada beberapa pengertian, yaitu orang tua pria dan orang tua wanita sepakat menjodohkan anaknya sejak dari kecil hingga besar nanti akan berumah tangga, mengingat dua keluarga sudah jauh dan perlu didekatkan kembali supaya keturunan dari warga tersebut baik. Hakumbang Auh atau permohonan awal. Dalam melaksanakan hakumbang auh ini biasanya pihak keluarga
pria datang kepada keluarga wanita yang ingin disuntingnya dengan membawa uang secukupnya untuk melamar atau untuk mencari jawaban apakah anak wanita itu yang diinginkan tersebut sudah ada orang yang meminangnya atau masih bebas dan sebagainya. Biasanya pihak wanita memberi waktu kepada pihak pria dengan berunding lebih dahulu bersama keluarganya, termasuk juga wanita yang akan dipinang setuju atau tidak. Hal ini biasanya memerlukan waktu lama sampai 1 bulan baru pihak wanita memanggil pihak pria supaya memberitahukan jawaban, diterima atau ditolak dengan berbagai pertimbangan. Bila keluarga pihak wanita menerima lamaran, uang yang diserahkan dalam poin 2 di atas, maka pihak pria mengirim utusannya kepada pihak wanita untuk mengadakan kesepakatan dengan membawa persyaratan adat seperti sangkut tambak atau mangkok berisi beras dan uang logam yang berguna sebagai singgah sangku. Persyaratan tersebut merupakan simbolis bahwa pihak pria sungguh-sungguh ingin melamar seorang wanita. Persyaratan tersebut diserahkan langsung kepada orang tua wali pihak wanita. Peminangan biasanya dilakukan dalam kurun 3 bulan setelah pihak pria menyerahkan pakaian sindemenang. Persyaratan meminang ini yang dibawa oleh pihak pria sebagai berikut: 1 buah gong untuk batu pisak, pakaian sindemenang, seekor ayam, lilis atau lamiang. Dalam perminangan itu kedua belah pihak merundingkan persyaratan perkawinan yang ditanggung oleh masing-masing seperti pelaku atau mas kawin. Tahap pengukuban perkawinan sebelum keberangkatan mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita. Biasanya keluarga mempelai pria membuat pesta terlebih dahulu 1 hari sebelumnya. Acaranya adalah menyaki doa adat untuk anak tersebut supaya anaknya berangkat dengan selamat dan pada saat berumah tangga mereka ruhi rahayu, keluarga bahagia. Keesokan harinya baru calon mempelai pria berangkat ke tempat calon mempelai wanita dengan membawa barang-barang perlengkapan secukupnya yang diikuti oleh pihak keluarga calon mempelai pria. Jika telah tercapai kata sepakat tentang persyaratan tersebut, barulah pihak pria menyerahkan barang adat tersebut di atas kepada pihak wanita. Ayam tersebut dipotong sebagian darahnya, diambil sedikit untuk mensucikan kedua calon mempelai. Lilis lamiang dari pihak pria diikatkan pada pergelangan tangan kanan calon mempelai wanita. Begitu juga lilis dari pihak wanita diikatkan pada pergelangan tangan kanan calon mempelai pria. Semua kesepakatan yang dicapai dalam acara peminangan ini dibuat surat diketahui oleh demang kepala adat. Dalam acara peminangan ini juga tetap ada pesta adat, yaitu makan bersama dengan minum tuak air beragi, merupakan tradisi bagi suku Dayak. Dan pada acara terakhir yaitu menandatangani surat perjanjian peminangan kapan pesta perkawinan itu dilangsungkan, dan beberapa jalan adat yang tertuang di dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh orang tua wali kedua belah pihak yang disaksikan oleh tokoh-tokoh adat dan demang kepala adat setempat. Tahapan pengukuban perkawinan sebelum keberangkatan mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita. Biasanya keluarga mempelai pria membuat pesta terlebih dahulu 1 hari sebelumnya. Acaranya adalah menyaki atau doa adat untuk anak tersebut.
Setelah selesai permainan pencaksilat, calon mempelai pria dipersilakan masuk dengan terlebih dahulu menginjak telur ayam yang sudah disediakan diletakkan di atas batu yang disiapkan di depan pintu masuk rumah calon mempelai wanita tersebut. Kemudian calon mempelai pria pasti dibersihkan dengan daun sawang yang dianggap berwibawa dalam rumah tangga keluarga calon mempelai wanita dengan diiringi ucapan kata-kata doa dan keselamatan bagi calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Maksud memapas ini adalah untuk mensucikan lahir batin mempelai pria secara keseluruhan, sedangkan penyucian lahir batin untuk wanita biasanya telah diadakan pada malam sebelumnya dalam acara khusus bagi pihak calon mempelai wanita di rumah pihak calon mempelai wanita. Setelah selesai acara di depan rumah, dilanjutkan dengan acara haluang hapelek perkawinan adat. Dalam acara haluang hapelek ini biasanya memerlukan waktu lama sampai beberapa jam karena masing-masing kedua belah pihak, baik pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita, mempersiapkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita yang dipimpin oleh seseorang yang disebut mantir atau juru bicara tentang kedatangan dari calon pengantin pria dengan tata bahasa pantun, kiasan, dan beberapa sindiran yang kadang-kadang dari kedua belah pihak salah menafsirkan beberapa kalimat yang dilemparkan baik dari pihak calon mempelai pria maupun dari pihak calon mempelai wanita dapat bersinggung dalam acara menjadi bubar. Dalam acara haluang hapelek ini sangat berhati-hati berbicara karena tidak sedikit orang apabila salah pembicaraan dan masing-masing pihak tersinggung dan kecewa, maka tidak sedikit perkawinan tersebut menjadi batal dan pihak calon mempelai pria pulang kembali ke rumahnya dengan membawa kekesalan. Dilangsungkan kekeliruan. Kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan dari calon mempelai pria atau kesalahan dari calon mempelai wanita, tetapi kesalahan dari kedua belah pihak dan perilaku dari masing-masing mantir tersebut. Apalagi dibarengi dengan acara minuman air tuak dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan terjadi perkelahian. Pada akhir acara haluang ini, pihak calon mempelai wanita menagih pihak calon mempelai pria, yaitu jalan adat syarat-syarat dalam perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian peminangan antara orang tua wali kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama pada saat peminangan, yaitu manuk sakin pelek 1 ekor ayam, jerati letik sangku, behas timbuk pelek, lamiang telus pelek, bulau singa pelek, duit karabang bereng, karentung kuluk pelek. Pinggan panaran, pinggan panaman, tumbuk tangga, rapin tuak, andas bata, saput pakaian, benang lapik, bulau kandung, balangga halimau, paminan jandau. Menurut hukum adat Dayak Maju, perceraian disebut dengan bahasa daerah yaitu hatulang. Disebut hatulang ini berlaku bagi suami istri yang sudah bercerai. Sedangkan kalau suami istri cerai mati disebut batu atau buyu janda dua dalam hukum adat perkawinan sebagai urusan keluarga gazi dan kelompok ketinggalan sisila atau kerabat famili yang berfungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib teratur dan paguyuban hidup kelompok kewangsaan ke dalam generasi-generasi baru dan melanjutkan kehidupan kelompok kewangsaan seperti bagian pan kaum ketunggalan sisila dari keluarga oleh anak-anak yang lahir dari dan di dalam perkawinan tersebut mempertahankan kehidupan persekutuan setempat masyarakat desa dan persekutuan wilayah Dop and Strik Dianskipen sebagai kesatuan tata susunan rakyat. Berdasarkan informasi dari orang tua, Demang Kepala Adat mengetahui tentang akibat hukum apabila terjadi perceraian dalam satu keluarga di kalangan suku Dayak Nganjuk, Kalimantan Tengah, baik cerai mati atau cerai hidup, dapat diinformasikan sebagai berikut. Cerai mati, kalau suaminya yang meninggal dan istrinya masih hidup disebut balu. Janda mempunyai anak, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bawaan suaminya yang ada menjadi hak anaknya. Kalau istrinya yang meninggal, suami masih hidup disebut duda. Dengan memperoleh anak, maka harta bersama pimbit yang diperoleh termasuk harta bawaan suaminya yang ada menjadi hak anaknya.
Kalau suaminya yang meninggal dan istrinya yang masih hidup, janda tidak memperoleh anak, maka sementara harta dikuasai oleh istrinya selama istrinya masih hidup. Kalau istrinya yang meninggal, suaminya masih hidup, atau duda tidak memperoleh anak, maka harta bersama sementara dikuasai oleh suami. Kalau suaminya meninggal, istrinya masih hidup dengan tidak memperoleh anak, kawin lagi dengan laki-laki lain, maka harta bersama dibagi dua terlebih dahulu dan diberikan kepada keluarga ahli waris almarhum suaminya, kecuali pihak keluarga almarhum suaminya tidak menggugat atau merelakan harta itu untuk seorang janda yang masih hidup untuk membantu biaya pemakaman, pemugaran, atau kalau suaminya yang meninggal itu agama haringan, maka harta itu digunakan untuk biaya pesta tiwah. Kalau seandainya harta bersama itu tidak ada, maka calon suami yang baru diminta untuk membayar biaya. Kalau suaminya meninggal dan istrinya juga meninggal tidak memperoleh anak, dalam bahasa Dayak aja disebut temenang mandul. Menurut hukum adat Dayak, maju harta mereka dibagi diserahkan kepada saudara kandung atau keponakan. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang hukum adat perkawinan adat Dayak Ngaju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.